diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kita akan bersekutu bersama dalam pujian, dalam doa, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami syukur kehidupan ini, dan kehidupan ini adalah sebuah keajaiban bagi kami. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh berjuang meniti kehidupan ini. Sekiranya ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami mengerti dan kami melakukan firman ini dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan dengarkan bersama pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu, pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama binatang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seorang burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Ketika waktunya tiba adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, suatu waktu sebuah ambulans membunyikan sirenenya. Seorang anak yang mendengar bunyi sirene itu bertanya kepada ibunya, "Ibu, apa yang sedang terjadi? Bunyi apa itu?" Ibunya berkata kepada anak itu, memberi penjelasan, "Anakku, itu bunyi sirene." Lalu anak itu kembali bertanya, "Ada apa dengan bunyi sirene itu?" Ibunya pun berkata kepada anak itu, "Tuhan sedang menyatakan kehendaknya." Anak itu bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dijelaskan oleh ibunya. Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak peristiwa, kejadian, dan tanda-tanda yang kadangkala kita kurang mengerti ketika kita membaca firman Tuhan, secara khusus membaca Wahyu. Oleh karena perlu penyingkapan-penyingkapan terhadap semua peristiwa itu, tanda-tanda dan simbol-simbol, baik yang ditandakan oleh binatang maupun angka-angka ketika kita membaca Wahyu. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita dapat melihat bahwa dari ketujuh malaikat, ada 4 malaikat yang telah memberi tanda tentang penghukuman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keempat malaikat ini telah membunyikan sangkakala mereka, menjadi pertanda
bahwa penghukuman dari Tuhan akan dinyatakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dari satu tanda ke tanda yang lain dalam pembacaan tadi, begitu mengerikannya. Nah, saudara-saudara, anak domba Allah yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah membayar lunas semua hutang dosa kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Wahyu, apakah kita takut, gentar, atau malah kita dikuatkan dan diteguhkan dalam iman percaya kita? Saudara-saudara, anak darah domba Allah yaitu Yesus Kristus yang telah dicurahkan menjadi jaminan kepada kita. Kalau kita membaca Wahyu, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tentu tidaklah kemudian menggoyahkan iman kita. Tetapi peristiwa akan semakin meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa semua kuasa-kuasa itu tidaklah dapat mengalahkan kuasa Allah yang telah dinyatakan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, tanda-tanda yang diberikan kepada kita di sepanjang hari hidup kita mestinya menjadikan kita semakin dekat dan semakin takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan perlihatkan dalam hidup kita ini melalui peristiwa-peristiwa di sepanjang hari hidup kita adalah peristiwa-peristiwa yang akan meneguhkan kita kepada iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca Wahyu, ada tanda dari bunyi sangkakala yang diperdengarkan kepada kita. Nah, bagaimana kita dengan keadaan sekarang ini? Apakah kita masih harus menunggu tiupan sangkakala dari langit? Ada sangkakala lain yang Tuhan perdengarkan kepada kita. Seperti firman-Nya yang kita renungkan malam hari ini. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita setiap hari. Sangkakalanya juga dia perdengarkan dari kondisi keadaan kesehatan kita. Keadaan ekonomi kita, masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita, teguran dan nasihat yang diperhadapkan kepada kita. Apakah kita punya hati yang bijaksana? Ketika mendengarkan, ketika merasakan, ketika mengalami tanda waktu itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukan nanti, tetapi sudah kemarin, hari ini, dan dia masih akan perdengarkan hari esok. Tanda-tanda kepada kita. Oleh karena itu, teguhlah dalam iman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Sekalipun kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu, kamu tidak takut dan gentar, tetapi iman kamu semakin teguh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sakit disembuhkan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih iman kami diteguhkan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Oleh karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Semua peristiwa, rahasia dari kehidupan kami ini Tuhan singkapkan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kami peringatan dan bahkan tanda jika semuanya itu akan tergenapi. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak pernah mempedulikannya. Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa. Kiranya kami bersama dengan keluarga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengerti dan berupaya untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan akan buat dari setiap penyataan, dari setiap tanda yang Tuhan perlihatkan kepada kami. Malam ini Tuhan kami berdoa. Kami bawa ke dalam tangan-Mu keluarga kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, kami percaya datangnya dari Tuhan. Demikian juga kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberikan kami kesehatan. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa, jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk menyembuhkan mereka. Bagi yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kami berdoa Tuhan kuatkan mereka. Bagi yang sedang bertahan untuk sementara waktu, menunggu peluang yang baik mengembangkan usaha, bisnis, pekerjaan, Tuhan beri kesabaran. Bagi yang kesulitan dalam menuntut ilmu, oleh karena proses belajar mengajar yang dilakukan secara online, kami berdoa mereka juga dimudahkan dalam mengakses pendidikan itu. Tuhan, berdoa bersama warga jemaat yang sedang berada dalam pergumulan, mengalami tekanan dalam hidupnya. Tuhan, kuatkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bersama saudara-saudara kami yang bersyukur kepadamu. Oleh karena mereka menikmati cinta kasih-Mu di sepanjang hidup mereka. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Demikian juga dengan yang ditambahkan lagi setahun usia kelahirannya. Kami sebut dalam doa Cleo Natania Gita Tamubua, Ibu Martina Rante Manik, Ibu Maria Yetoding, Ibu Marta Bumbungan, Bapak Nasril, Ibu Yohana Mujiono, Britney Beatrice S. Sarang, Yanti, Keisha Novita Sarilimbo. Biarlah dengan bertambahnya usia ini mereka semakin bertumbuh dalam iman kepadamu Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Ian Peterson Surak dan Ibu Joyce Maria Francina Lea Temia. Kiranya cinta kasih di antara mereka semakin teguh seiring dengan bertambahnya waktu hidup bersama sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan melekat pada diri mereka. Demikian juga berdoa untuk pelayanan dan penata layanan, baik yang dilaksanakan oleh majelis gereja, pengurus OIG dan unit kerja dalam jemaat. Tuhan, topang, Tuhan beri hikmat-Mu, kami bisa melakukannya
sekalipun di tengah-tengah situasi yang terbatas karena pandemi COVID-19. Bapa di surga, jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 5 November tahun 2020. Tuhan memberkati.